Dari secara ekonomi dan berkepribadian dalam kebudayaan bisa kita wujudkan kembali. Desa Adat Ambengan terletak di Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng. Terdiri dari 4 banjar adat, yakni Banjar Adat Ambengan, Banjar Adat Bukit Balu, Banjar Adat Jembong, dan Banjar Adat Pekantenan, dengan jumlah penduduk pengempon 897 kakak serta 3.588 jiwa. Desa Adat Ambengan di sisi utara berbatasan dengan Desa Lumbangan Sukasada, sisi timur berbatasan dengan Tukad Buleleng, pada sisi selatan berbatasan dengan hutan lindung, dan di sisi barat dengan Tukad Banyumala. Desa Adat Ambengan terletak sekitar 400 hingga 1.000 meter di atas permukaan laut. Potensi yang dimiliki Desa Adat Ambengan sangatlah luar biasa. Karena letaknya di daerah perbukitan, udara di Desa Adat Ambengan sangat sejuk sepanjang hari. Pemandangan alam yang indah dan alami membuat banyak wisatawan asing dan lokal datang menikmati keindahan desa ini. Mayoritas mata pencaharian penduduk desa adalah bertani, sebagian juga dari masyarakat Ambengan berprofesi sebagai pengrajin rumah tangga. Menurut Bendese Desa Adat Ambengan Jerumangku Gede Iwayan Puger, di samping potensi pesawahan terasering, Ambengan juga memiliki air terjun dan beberapa buah kolam alami yang cukup lebar, serta sangat eksotis yang sering disebut sebagai sebuah taman yang tersembunyi. Di antara potensi pariwisata alam tersebut antara lain wisata air terjun Jembong dan Blue Lagoon. Kedepan juga sangat diharapkan peran pemerintah dalam pembinaan SDM, Kram Desa dalam mengelola potensi desa ini. Kami sesuai dengan program Bapak Gubernur, namun seperti logo bahan tinggi yang sudah beberapa sudah lakukan di dalam hal ini. Satu, terutama dalam perencanaan pembangunan 5 tahun ke depan. Kemudian ada juga di sana Bunda itu sementara Bunda itu kami belum terlaksana, tapi kami sudah merencanakan. Karena apa alasannya? Yang jelas alasannya di sini sudah ada BUMDes. Dengan keadaan BUMDes ini, karena desa kami ini, Desa Adat Ambengan ini menjadi satu desa adat dan desa dinas ini, ya. Jadi satu desa adat, satu desa dinas, begitu. Makanya supaya tidak terjadi persaingan yang tidak diinginkan, gitu. Makanya ke depan ini kami akan konsultasi koordinasinya kepada Bapak Mekel terkait dengan usaha desa. Lalu tentang pendapatan desa yang telah kami pergunakan, memang dari dulu kami punya di sini yang namanya pengelolaan pertanian itu di luar budak. Itu sudah pendapatan asli desa itu milik desa adat, yaitu pengelolaan tanah perkebunan, yaitu tanah kebun cengkeh, kopi, termasuk juga sawah. Nah itu yang kami miliki. Nah sementara ini terkait dengan kesejahteraan masyarakat, yang menyinggung tentang kesejahteraan masyarakat kami terus berupaya, apalagi di dalam hal pandemi COVID-19 ini, kami berupaya untuk bagaimana kita meringankan masyarakat, dibantu dengan hasil-hasil desa, hasil pendapatan hasil desa itu, seperti itu tanah kebun cengkeh, termasuk sawah, dan juga tidak lepas dari bantuan dari laba NPD yang kami dapatkan per tahunnya itu ya lebih lah dari 100 juta. Ada juga di sini wisata alam yang lain itu seperti air terjun, Blue Lagoon, ya itu perlu, itu memang banyak potensi yang kita miliki di Ambengan ini, karena itu sudah duluan dikelola melalui BUMDes itu bersama
dengan kelompok Darwisnya, cuma belum secara umum belum dipublikasikan. Genetik yang artinya promosinya belum. Kemudian SDM-nya masih sangat kecil nih. Itu kalau potensi alam kan sudah yang sampai, tapi SDM dari yang berupaya kemampuan belum ada. Selain memiliki potensi alam yang sangat menakjubkan, dengan keindahan alam dan potensi desa, Desa Adat Ambengan juga unggul dalam hasil perkebunannya, selain cengkeh yakni salah satunya buah durian dengan cita rasa yang khas. IGD Subrata selaku perbekal Desa Ambengan merencanakan untuk menjadikan buah durian sebagai ikon desa. Tentu dengan potensi yang dimiliki, kerjasama antara Desa Adat dan Desa Dinas sangat dibutuhkan. Sinergitas antara Desa Adat Ambengan dan Desa Dinas sejauh ini telah terlaksana dengan sangat baik dalam mewujudkan pembangunan desa. Itu kami sangat bersinergi dengan Desa Adat. Apapun kegiatan-kegiatan yang dilakukan dari Desa Adat itu kami selalu diajak berkoordinasi, sehingga dalam perencanaan, dalam pengambilan kebijakan yang telah direncanakan itu pun itu sampai sekarang Mas Tunggaru tidak ada kendala. Kemudian terkait dengan apa yang disampaikan dari Jeruklian tadi mengenai potensi desa, itu memang betul sekali. Di Desa Ambengan itu pertama ada potensi desa yang namanya objek wisata religius, itu memang ada. Kemudian yang kedua, di Desa Ambengan itu banyak ada air terjun. Air terjun itu pertama ada air terjun Gunung Sari, kemudian yang kedua air terjun Sembong, kemudian ada Blue Lagoon, dan ada juga wisata air terjun Kroyo dan Aling-Aling, itu air terjunnya. Kemudian di sini juga Desa Ambengan sudah mendapatkan sebuah hutan desa. Hutan desa yang jumlahnya itu 354 hektar. Nah, sampai saat ini itu kami baru bisa kelola kurang lebih hampir sekitar 50 hektar. Nah, di sana banyak masyarakat yang berkecimpung untuk memelihara hutan desa. Mas Tunggaru sampai saat ini hutan desa itu masih tetap apa yang diinginkan kita, itu yang asri, kemudian lestarinya alam. Kemudian di Desa Ambengan juga itu ada wisata alam hamparan sawah yang begitu indahnya. Nah, ini juga belum kami tata, yang nantinya kami tata bersama-sama dengan Desa Adat. Dan tentu saja nanti apa yang disampaikan dalam kerjasama UTA dengan BUMDes, di sini secara otomatis nanti Desa Adat akan mendapatkan persentase. Di samping itu juga Desa Ambengan juga punya sebuah wisata alam yang namanya tubing. Nah, di sini adalah satu-satunya desa yang mendapatkan hutan desa, dan di dalam hutan desa itu ada tubingnya. Itu ada di Kadep Lawas, itu di Banjardinas Kota Tenang. Nah, di sini cukup banyak ada potensi desa yang ada di Desa Ambengan. Nah, namun kami berharap kepada pemerintah agar pertama secara otomatis memberikan pelatihan-pelatihan kepada kelompok-kelompok yang telah terbentuk, seperti kelompok sadar wisata, kemudian ada kelompok tani, ada KTH, kelompok hutan, kemudian ada KWT. Nah, di sini sehingga nantinya kalau ini sudah mendapatkan pelatihan, sehingga sumber daya SDM dari mereka ini akan begitu bangkit setelah mendapatkan pelatihan, sehingga pengembangannya ya secara otomatis nanti akan bisa maju. Dengan majunya pengembangan dari sumber daya alam itu, nah, itu akan nantinya secara otomatis Desa Ambengan secara ekonomi nanti pasti akan meningkat. Secara otomatis kesejahteraan masyarakat akan meningkat. Upaya dan kerjasama dalam mewujudkan pembangunan desa ini tentu sejalan dengan visi pemerintah Provinsi Bali, yakni Nangun Sat Kerti Loka Bali, menjaga kesucian dan keharmonisan alam Bali beserta isinya. Untuk mewujudkan kehidupan krama Bali yang sejahtera dan bahagia, menuju Bali era baru, dengan menata secara fundamental dan komprehensif pembangunan Bali yang mencakup 3 aspek utama, yakni alam, krama, dan kebudayaan Bali berdasarkan nilai-nilai Trihita Karana yang berakar dari kearifan lokal Sat Kerti.